Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi yang berjudul Konsep Dasar Morfologi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Mar'atul Eva Huriyah dan teman saya Titik Setiawati. Kami akan memaparkan presentasi yang pertama, pengertian morfologi, ruang lingkup morfologi, macam-macam morfem, proses morfologi, deretan morfologi, dan analisis morfologi deskriptif dan morfofonemik. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfologi, morphe yang digabungkan dengan kata logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi, berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk kata, atau bisa dikatakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata. Nah, menurut Abdul Khair, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Berdasarkan dari definisi yang saya jelaskan, disimpulkan bahwa morfologi itu adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata yang baru. Selanjutnya, macam-macam morfem. Macam-macam morfem dibagi menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem bebas disebut dengan morfem akar. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dan dapat langsung digunakan dalam penuturan. Disebut morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Misalnya morfem pulang, merah, dan pergi, di mana morfem berdiri sendiri tanpa digabung dengan morfem yang lain. Nah, yang kedua, morfem terikat. Morfem yang disebut dengan morfem afiks. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam penuturan. Disebut dengan morfem afiks karena morfem yang tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Misalnya, henti, juang, geletak, dan lain-lain. Nah, morfem ini membutuhkan morfem yang lain supaya memiliki makna. Kemudian contoh morfem ikat, yaitu yang berupa afiks, yaitu di, ber, me, dan lain-lain. Selanjutnya, proses morfologi. Nah, proses morfologi ini dibagi menjadi tiga, yaitu pengafiksan, reduplikasi, penggabungan atau pemajemukan. Pengafiksan adalah bentuk morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata, disebut afiks atau kata imbuhan. Contohnya, berbaju, menemukan, ditemukan. Berdasarkan letak morfem terikat dan morfem bebas, pembubuhan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembubuhan depan, yaitu prefiks. Prefiksasi adalah proses pembubuhan morfem terikat yang terdapat pada awalan antara lain ber, se, ter. Contohnya, ber plus main, jadinya bermain, dan lain-lain. Yang kedua, pembubuhan tengah atau infiks. Infiks adalah proses pembubuhan yang terjadi di tengah, antara lain in, Contohnya, kerja, k plus in plus erja, jadinya kinerja. Yang ketiga, pembubuhan akhir atau sufiks. Sufiks adalah proses pembubuhan yang terjadi di akhir, antara lain an, i, kan. Contohnya, cuci plus an, jadinya cucian. Dan yang terakhir, pembubuhan terbelah atau akhiran, yaitu konfiks. Konfiks adalah proses pembubuhan morfem di awal dan di akhir bentuk dasar, antara lain ber, an, me, kan, ke, an. Contohnya, ber plus pakai plus an, jadinya berpakaian.
Nah, selanjutnya, proses morfologi yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi merupakan pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi fonem maupun tidak. Contohnya, berbulan-bulan, compang-camping, satu-satu, sayur-mayur, dan lain-lain. Yang ketiga, penggabungan atau pemajemukan. Penggabungan atau pemajemukan merupakan proses penggabungan atau pembentukan kata dari dua morfem bermakna leksikal. Contohnya, sapu tangan, rumah sakit, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah deretan morfologi. Deretan morfologi adalah suatu deretan atau suatu daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan dalam bentuk dan artinya. Contohnya kata kejauhan. Untuk mengetahui kata kejauhan terdiri dari satu morfem atau beberapa morfem, haruslah kata-kata itu diperbandingkan dengan kata-kata lain yang berhubungan dalam bentuk dan artinya dalam deretan morfologi. Setelah mengetahui di samping kata kejauhan juga terdapat kata menjauhkan, dijauhkan, terjauh, berjauhan, menjauhi, dan dijauhi. Dari perbandingan kata-kata yang terdapat dalam deretan morfologi di atas, dapat disimpulkan adanya morfem jauh sebagai kata dasar atau unsur yang terdapat pada tiap-tiap anggota dalam deretan morfologi, sehingga dapat dipastikan bahwa kata kejauhan terdiri dari morfem jauh dan ke-an. Kata menjauhkan terdiri dari morfem-morfem menjauh dan kan. Kata dijauhkan juga terdiri dari morfem-morfem dijauh dan kan. Kata terjauh terdiri dari morfem-morfem ter dan jauh. Kata berjauhan terdiri dari morfem-morfem berjauh dan an. Kata menjauhi terdiri dari morfem-morfem menjauh dan i. Dan yang terakhir, kata dijauhi terdiri dari morfem-morfem dijauh dan i. Mempunyai struktur fonologis dan arti yang sama, ditentukan sebagai morfem yang sama. Misalnya, kata dasarnya beli sebagai berikut. Membeli, yang terdiri dari morfem-morfem mem dan beli. Membelikan terdiri dari morfem-morfem membeli dan kan. Dibeli terdiri dari morfem-morfem di dan beli. Dibelikan terdiri dari morfem-morfem dibeli dan kan. Terbeli terdiri dari morfem-morfem ter dan beli. Dan yang terakhir, pembeli terdiri dari morfem-morfem pem dan beli. Deretan morfologi sangat bermanfaat untuk menentukan morfem-morfem. Banyak kata yang kelihatannya terdiri dari dua morfem atau lebih, tetapi setelah diteliti secara benar, pada hakikatnya secara deskriptif hanya terdiri dari satu morfem saja. Materi selanjutnya adalah analisis morfologi deskriptif dan morfofonemik. Penelitian deskriptif yang mengenai proses morfofonemik bahasa merupakan penelitian yang menarik. Banyaknya penelitian mengenai proses morfofonemik bahasa bisa dijadikan salah satu bukti bahwa proses morfofonemik bahasa di masyarakat sangat menarik untuk diteliti. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang sudah dilakukan yang berkenaan dengan topik penelitian mengenai proses morfofonemik bahasa Makassar dan Bantaeng. Adapun beberapa penelitian yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Nazara, Sutopo, dan Sarosa. Nazara menggunakan topik penelitiannya yaitu morfofonemik bahasa Nias. Hasil penelitian itu merupakan proses morfofonemik dalam bahasa Nias terjadi pada nomina dan verba. Morfofonemik yang terjadi pada nomina terbagi atas dua jenis. Kedua jenis itu merupakan perubahan bunyi konsonan dan penambahan bunyi konsonan. Relevansi penelitian Nazara menggunakan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sama-sama meneliti morfofonemiknya, sama-sama meneliti yang tentang bahasanya, jenis penelitiannya, dan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif.
Perbedaan peneliti nazarah menggunakan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah penelitian nazarah menelitinya, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan meneliti tentang bahasa Makassar, dialek, dan Bantaeng. Juga melakukan penelitian pada bidang morfofonemik dengan menggunakan topik proses morfofonemik, prefix n, men dalam bahasa Indonesia dan in dalam bahasa Inggris. Relevansi penelitian ini dengan menggunakan peneliti yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti proses morfofonemik. Instrumen penelitian sama-sama menggunakan observasi subjek penelitian, yaitu sama-sama meneliti masyarakat. Perbedaan penelitian Sutopo dan Sarosa dengan menggunakan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah penelitian Sutopo dan Sarosa meneliti prefiks n dalam bahasa Jawa, men dalam bahasa Indonesia, in dalam bahasa Inggris. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan meneliti morfofonemik bahasa Makassar, dialek, dan Baik, sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.